Izin share screen. Kalian hari Senin ujiannya apa, guys? Untuk Senin, kalau dari aku nggak ada, Kak. Oh, nggak ada. Iya, kalau Alim mulainya Rabu. Oh, Jadi Rabu. kita, ya Kalian sebenarnya, udah nggak ada kalkulus ya soalnya. Dulu gue ya ada perasaan. kita untuk UTS-nya kita dibagi dua sih Kak. Ada yang sebelum Lebaran sama setelah Lebaran. Oh, semangat ya, guys. Oke, udah kelihatan kan ya? Sudah Kak. Baik. Oke. Nah, ini em, yang bakal kalian pelajarin. Kepencet. Ya, sebenarnya di sini gue nyantumin bit ly ke materi ujian tahun lalu, UTS tahun lalu, karena gue dapet kunci jawabannya juga dari dosen, jadi kalian bisa akses itu, tinggal di bit.ly Milba Alin. Terus untuk buat materi UTS-nya, kali ini kalian itu ada dari, setahu gue ya, tahun lalu tuh dari CPMK 1 sampai 4. Nah, itu tuh tentang sistem persamaan linear dan matriks, determinan, vektor, dan ruang vektor umum. Nah, buat jenis-jenis soal yang bakal keluar itu gue udah hafal banget karena gue udah em, bantu meriksa juga untuk UTS-UTS tahun lalu. Terus ini juga ada contoh soal UTS tahun lalu yang sebenarnya udah gue kerjain. Tapi nggak apa-apa ini nanti dibahas atau kalian bisa lihat aja karena gue nggak akan bahas soal UTS yang tahun lalu. Gue akan lebih ke bahas materinya dan review materinya sama ngerjain soal-soal yang berkaitan sama materi dari CPMK 1 sampai 4 itu. Nah, oke, buat yang CPMK pertama, which is SPL dan Matrix, mungkin kalian di sini em, udah lupa-lupa ingat karena ini bagian pertama banget. Tapi buat yang bagian satu ini, soal yang biasa keluar itu adalah contoh soal SPL. Jadi kalian biasanya akan dikasih soal cerita atau enggak dikasih persamaan linear dan kalian harus ubah bentuknya jadi matriks. Nah, mungkin sambil kita nge-refresh lagi nih materi apa aja yang ada buat di solusi sistem persamaan linear itu kan ada beberapa biasa dikasih beberapa persamaan linear. Kalau misalnya persamaan linearnya itu no solution itu artinya tidak berpotongan dan biasanya determinannya itu sama dengan nol. Wait, determinannya kan nggak enak banget. Bentar. Ya, determinannya sama dengan nol. Nah, em, ketika ada dua garis yang berpotongan dan memiliki satu penyelesaian, itu biasa bentukannya kayak gini, one solution. Nah, itu determinannya itu ada angkanya gitu. Terus kalau menimpa itu kalau gua nggak salah ingat determinannya itu em, harusnya tidak mm, inverse gitu. Jadi bukan inverse, infinity gitu. Ter karena di semua titik itu mereka berpotongan. Jadi hasil determinannya itu banyak, jadi infinity. Nah, SPL yang tidak punya solusi itu dikatakan tak konsisten dan SPL yang punya solusi itu dikatakan konsisten. Nah, terus untuk Gauss and Gauss Jordan itu sebenarnya agak beda. Kalau eliminasi Gauss itu cuma sampai segitiga Transit untuk bawah atau KRL segitiga atas. Limbaga. Kalau misalnya Mohon Gauss Jordan itu perhatian sampai Anda em, turun udah ketemu leading one di semua kembali. kolom-kolomnya. Next Jadi stop is segitiga bawah atau ini sama segitiga atasnya itu udah nol semua. Nah, gimana cara eliminasi Jordan? Mungkin kalian udah ngerti, yaitu eliminasi satu persatu dari iterasi pertama. Biasanya kalian ngebagi atau ngurang-ngurangin per barisnya sampai kalian bisa menemukan leading one. Ini namanya leading one gitu ya, guys. Semoga kalian tahu cara melakukan operasi ini. Soalnya kalau misalnya nggak tahu, itu dari nomor satu juga kalian udah gak kejawab ya. Nah, mungkin untuk contoh soal di sini ada contoh soal dari tahun 2022, tapi di tahun 2023 juga contohnya kayak gini. Biasanya kan tadi gue bilang dikasih suatu persamaan. Nah, walaupun ini terlihat nggak seperti persamaan, tapi ini sebenarnya bisa dijadikan persamaan. Gimana caranya? Mungkin kita baca dulu, karena di sini ada suatu persamaan kimia di mana
kita diminta mencari tahu jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk membakar pentana, ini pentana, menjadi karbon dioksida dan air. Hal ini bisa dilakukan dengan menyetarakan koefisien reaksi kimia tersebut. Nah, menyetarakan. Menyetarakan berarti kita harus bikin koefisien daminya. Biasanya aku pakai X1, X2, X3, dan X4. Nah, jika koefisien masing-masing spesies digambarkan sebagai berikut, eh, lalu jumlah atom CHO di sisi kanan harus sama di sisi kiri. Oke, kiri harus sama dengan kanan. Nyatakan persamaannya dalam bentuk SPL dan nyatakan SPL dalam bentuk matriks, terus tulis persamaan reaksi yang sudah disetarakan. Oke, kita mulai aja langsung. Logiknya yang pertama, kiri sama dengan kanan, ya. Terus, em, karena kita di sini ada tiga atom CHO dan kita pengen semua atom atom itu setara di bagian kiri dan kanan, jadinya kita hitung atom di kiri dan atom yang di kanan. Untuk atom C sendiri yang di kiri ada 5. Berarti 5 X1. Kenapa X1? Karena dia itu nempelnya di senyawa apa ini namanya? Pentana gitu. Jadi 5 X1 di kiri harus sama dengan jumlah em, 1 X3 di kanan tambah, nggak tambah, ya nih cuma satu doang C-nya. Jadi kita tulisnya sama dengan X3. Kemudian selanjutnya untuk hidrogennya sendiri di kiri itu di pentana ada H12. Berarti apa? Berarti 12X1. Dan di sisi kanannya ada apa? Ada H2O. Berarti 2X4 gitu. Kemudian untuk oksigennya sendiri di sisi kiri itu kan ada O2. Berarti 2X2 dan eh, di sisi kanannya ada H2O lagi. Berarti 1X4. X4. Wait. Di CO2 juga ada oksigen. Jadi oksigen itu kan H2O. Ya, berarti 2X3 plus X4. Nah, kalau udah kayak gini, kita udah punya X1 sampai X4, kita juga bisa bikin ke dalam bentuk persamaan yang sama dengan nol gitu, guys. Kira-kira bakal jadi kayak gini ya. Pokoknya, kalau misalnya keluar soal cerita, paling benar adalah kalian bikin, kalian samain dulu sisi kanan sisi kirinya, karena biasanya dikasih tuh input output gitu. Contohnya, apalagi sih selain soal kayak gini, contohnya itu adalah soal em, arus arus listrik kan arus listrik tuh ada yang keluar ada yang masuk. Nah itu banyak contoh soalnya yang kayak gitu. Mungkin kalian udah pernah ketemu juga ya kalau misalnya di kelas. Nah ini jatuhnya kan jadi 3 baris 4 kolom. Nah after this kita kan jadi tahu nih matriksnya gimana. Kita ambil aja koefisiennya yaitu 5 0 -1 0 12 0 0 -2 0 2 -2 -1. Dan karena sama dengan nol semua, kita tulislah sama dengan nol. Gitu. Nah, karena kita diminta untuk melakukan eliminasi Gauss-Jordan di bagian B, em, simply harusnya kita harus sampai menemukan leading one-nya. Gitu. Wait, salin. Oke. Nah, mungkin gue karena masih di awal gue akan mengiterasi bersama kalian tapi nanti kalau misalnya ada OBE lagi atau Ghost Jodan lagi gue akan langsung ke hasilnya ya guys. Nah untuk yang pertama ini untuk baris yang pertama which is B1 ini biasa gue sebut B1 ya. Ini B1, ini B2, ini B3. Baris 1, baris 2, baris 3 gitu. Nah untuk B1 kita pengen ubah si bagian depannya ini menjadi satu. Caranya gimana? Caranya adalah B1-nya dibagi 5 gitu. Berarti 1/5 B1. Jadi next iterasinya adalah 10 -1/5. 0, 0. Nah, yang di bawah kita apain? Nggak diapa-apain, guys. Jadi tulis aja lagi. 0, 2, min 2, min 1, 0. Nah, next. Sebenarnya ini lebih gampang kalau misalnya ditukar B2-nya ditukar sama B3, terus B3-nya itu dikurang sama
12B1 gitu. Mungkin nanti hasilnya bakal kayak gini. Ini tukar dulu ya. B2 ditukar sama B3. Jadinya 1, 0. Ini gue cepet aja ya, karena kalau ngitung juga harusnya semua pada bisa. 1, 0. Nah, tadi gue bilang B3 dikurang 12B1, right? Nah, B3 itu, wait, gue turunin dulu. Turunin 12B1. Nah, B1-nya itu kan ini. 2B3. Kalau misalnya kalian lihat, karena B1-nya itu depannya itu 1, berarti B3 12. Buat di sini 12 kurang 12 kali 1. Berarti nanti jadinya 0. Nah, intinya em, di tahap ini gue ingin membuat kolom pertama di sini itu jadinya 1, 0, 0 gitu. Biar kita ketemu leading one-nya. Nah, in the end of the day nanti bentuknya akan seperti ini ya guys. 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Nah, -8/6 -5/6. 0, 0, 0. Nah, ini udah ketemu nih X4-nya. Kalau udah kayak gini, sebenarnya udah gampang. Karena bagian kanannya atau sisi sininya semua udah sama dengan 0. Jadi, karena tadi di awal kita menggunakan persamaan X1 sampai X4, berarti untuk kolom pertama ini juga represent X1, kolom kedua X2, dan kolom ketiga X4 gitu. Nah, biasanya kita bisa bikin persamaan dari hasil matriks kayak gini. Gimana bentuk persamaannya? Biasanya itu jadi X1 min 1/6 X4 sama dengan 0, dan seterusnya. Jadi X2 min 8/6 sama dengan 0, dan X3 min 5/6 X4 sama dengan 0. Nah, tadi kita dikasih tahu di soal kalau jika hasilnya berupa pecahan, kalikan seluruh koefisien dengan penyebutnya. Terus tulis persamaan reaksi kimia yang sudah disetarakan. Nah, pecahan yang kita punya di sini adalah pecahan 6. Berarti kita akan kali semua sama 6. Oke. Jadi, em, ketika X4 nanti sama dengan 6, berarti berapa sih nilai X1 gitu. Nih, kalau X4 6, X1 min 6 sama dengan 0. Berarti X1 kurang eh 1 sama dengan 0, berarti X1 sama dengan 1. Itu cara pelan-pelan kalau menghitung ya. Jadi em, sebenarnya langsung kelihatan. Kalau misalnya em, X1 tuh pasti 1, X2 8, X3 5 gitu. Tapi kalau kalian nggak mau buru-buru, bisa pakai cara yang di sini, yaitu cara pelan-pelan. Wait, wait. Nah, X2-nya 8, X3-nya sama dengan 5. Nah, inilah jadinya koefisien hasil penyetaraannya. Jadi kalau misalnya dipindahin ke atas, nanti hasilnya jadi kayak gini. Di bawah aja dah. C5H12. Ini kan 1 tambah O2, CO2, 6H2O. Nah, ini 8, X2, ini 5, X3, ini 6H2O. Nah, oke. Dari situ ada yang pengen ditanyain dulu buat contoh soal SPL dan matriks dari bab pertama, biar gue bisa next. Aman semuanya? Aman, Kak. Gue, oke. Kalau gitu, gue next aja. Untuk contoh soal yang kedua, ini kayaknya dia keluar di UTS juga. Intinya adalah, wait, kalian harus bikin matriksnya dari SPL yang sudah diberikan. Ini ada tiga, tiga SPL. Ini maaf, dia mepet-mepet. Terus em, kita bikin dulu ya. Kita pindahin dulu persamaannya.
X plus Y plus A, Z sama dengan satu. Nah, satu, satu, K, satu, 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 K, satu, satu, satu. Kenapa yang kita pindahin ke matriks itu K-nya doang? Karena yang dilihat itu koefisiennya. Nah, X, Y, Z itu kan variabel. Koefisiennya adalah angka gitu. Angka atau other word, other alphabet gitu yang ada di sebelahnya. Nah, em, kemudian ditanya, kita kita diminta untuk menggunakan pendekatan nilai determinan untuk mencari nilai K agar SPL-nya memiliki solusi tunggal, memiliki lebih dari solusi, atau tidak memiliki solusi. Nah, untuk determinan, kalau misalnya ini kan matriksnya sebenarnya 3 kali 3 ya, karena ini kan matriks hasil atau biasanya B gitu loh. Caranya gimana? Biasanya kita pakai kofaktor gitu. Di sini semua udah paham cara pakai kofaktor? Udah pernah dipakai di Kak. kelas? Kalau dari aku sih aman sih Kak, tapi Oke, udah boleh paham ya. Oke, berarti diulangi. gue nggak akan jelasin ribet-ribet lagi. But just remember the rules ini rules cofactor ya, plus minnya. Nah, untuk di sini gue akan menggunakan row pertama untuk dikofaktorin. Jadi karena dia row pertama, berarti gue akan menggunakan rules yang di row pertama juga. Nah, oke, sama dengan K. Ini kan K yang di sini. Jadi pengkalinya adalah yang ini ya. Jadi K satu satu K minus satu dalam kurung satu 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 K plus satu dalam kurung satu K satu satu. Oke, ini tinggal dikali silang aja sampai diketemui nanti hasilnya adalah K dalam kurung K kuadrat min satu min K min satu plus satu min K. Nah, Em, ini kan kita perlu mencari penyelesaiannya ya, di mana nanti em, kita ingin memiliki solusi tunggal, di mana solusi tunggal itu kan determinannya tidak sama dengan nol. Berarti kita nggak pengen dia tidak pengen dia sama dengan nol dulu. Nah, kalau misalnya nggak mau dia sama dengan nol penyelesaiannya, kita kelompokkan dulu nih biasanya, atau dari sini kita kan bisa dapat nih, dia itu kayak gini. 4 plus 2 tidak sama dengan nol. Biar tidak sama dengan nol, kayaknya itu apa? Kayaknya itu biasanya em, harus yang lain selain dari ini. Nih, bentar. Untuk sama dengan nol dulu ya. Untuk sama dengan nol. Itu susah jelasin. Untuk sama dengan nol, kayaknya itu biasanya min satu atau satu dan k eh akar sama aja lah. Dan k sama dengan min 2. Jadi kalau misalnya tidak memiliki solusi atau D sama dengan nol itu em, K-nya sama dengan min 2. Kalau misalnya em, ingin memiliki solusi memiliki solusi tunggal, eh, K-nya pokoknya selain dari ini gitu. Kalau memiliki lebih dari satu solusi, em, kita pakai yang K ini, K sama dengan min satu atau satu. Karena em, yang ini tuh ada pangkatnya. Jadi biasanya dia akan menghasilkan em, nggak cuma satu solusi gitu. Kak, selain di Oke, dari sini ada yang mau tanya dulu nggak? Dari aku aman nggak? Oke. Kak, Nah, boleh coba ulangin nggak, Kak? oke. Tadi aku Jadi, baru turun dari Bitcoin. oke. Jadi ini adalah soal dari CPMK 1 mengenai SPL, di mana kita punya 3 persamaan linear dan kita diminta untuk menentukan em, penyelesaian atau mencari nilai K-nya berdasarkan pendekatan determinan. Nah, pertama-tama kita harus buat dia dalam bentuk matriks dulu.
kita pindahin dalam bentuk matriks kayak biasa. Dan karena ini determinan, kita biasanya pakai kofaktor. Karena ini matriksnya adalah matriks 3 kali 3. Kemudian setelah dikofaktorin, di sini aku kofaktornya pakai kofaktor baris pertama. Ini kita dapat persamaan K dalam kurung K kuadrat yang ini nih. K dalam kurung K kuadrat min satu min K min satu plus satu min K. Nah, untuk menjawab pertanyaan 2A, kita ingin memiliki solusi tunggal, di mana solusi tunggal itu biasanya D atau determinan tidak sama dengan nol gitu. Nah, makanya kita penulisannya kayak gini. Tapi in a way akan lebih mudah kalau misalnya gue menghitung ketika determinannya itu ketika solusi ini tidak memiliki solusi karena biasa aturannya adalah ketika determinan sama dengan nol. Wait. Nah, ketika determinan sama dengan nol itu syaratnya adalah k-nya harus min 2 gitu. Nah, em, gimana sih kalau misalnya em, determinannya itu min satu atau satu, nah itu biasanya memiliki lebih dari satu solusi karena determinannya juga tidak sama dengan nol. Kalau misalnya dicoba kan em, min 2 tambah 2 itu udah nol. Jadi eh, nol kali nol ya nol itu. Kalau misalnya k-nya sama dengan satu, let's say satu min satu kuadrat itu kan nol kuadrat. Nol kuadrat itu setahu gue ada penyelesaiannya apa enggak ya? Gue lupa tapi em, kalau misalnya di sini satu plus 2 kan jadi 3. Atau ini ya, bentar. Atau harusnya K sama dengan min 2, K sama dengan min satu dan K sama dengan satu. Jadi dia tidak akan memiliki solusi kalau misalnya K-nya ada di bawah ini gitu. Karena ini kan 0 kuadrat, 0 kuadrat kan 0 harusnya gitu. Berarti kalau dia ingin memiliki lebih dari satu solusi, intinya ya jangan jangan 0. Kalau ah bukan bukan. Intinya buat jadi infinity gitu. Tapi bisa dicari aja guys rumusnya. Gue udah lupa cara ngitung persamaan linear. Oke. Nangkep gak Nata? Nangkep Kak, nangkep. Oke. Maybe gue next ke operasi matriks. Karena di sini sebenarnya ada banyak operasi. Dan harusnya kalian juga udah dapet di uji di kuis-kuis atau di PR-PR kalian. Karena Alim tuh lumayan banyak PR-nya. Em, tapi yang mau gue highlight di sini mungkin cuman yang di nomor 10 sama 11 karena itu sering keluar di kuis gue dulu gitu. Nah, kalau untuk transpose matriks, simply ini adalah kegiatan lu memutar balikan suatu matriks. Jadi yang dulunya baris jadi kolom, yang dulunya kolom jadi baris gitu. Yang dulunya 2 kali 3 jadi 3 kali 2 dan seterusnya. Nah, untuk trace itu tuh intinya cuman menghitung diagonalnya doang gitu. Em, dan biasanya kalau di kelas gue sih, gue disuruh ngafalin sifat-sifat transpose. Karena biasa operasi matriks ini kayak kita dikasih beberapa operasi, terus nanti ada transpose-nya, terus kita nggak dikasih tahu. Kalau dulu kan gue nggak boleh buat cheat sheet. Kita nggak dikasih tahu sifat-sifatnya apa aja. Jadi biasanya gue ngafalin sifat-sifat yang ini nih, gitu. Nah mungkin untuk sambil ngeliat juga, nih bekas gue ngitung kemarin, em, kalau untuk operasi pertambahan gue yakin lo pada bisa karena A tambah B ya udah itu tinggal di 2 tambah 3 6 tambah satu 8 tambah nol gitu ya. Kemudian untuk menghitung trace A, B, dan C berarti tinggal dihitung aja 2 2 tambah 3 tambah 5 3 tambah 2 sama 1 tambah 5 tambah 8 tambah 7 gitu. Nah, untuk menghitung em, berapa berapa ini harusnya ada determinannya ya, determinan. Harus untuk menghitung determinannya A transpose dan B transpose itu ya harus ditranspose dulu and then bisa dihitung. Untuk transpose dari A sendiri itu ada di bawah sini. Dan itu simpel banget. Jadi harusnya gue nggak perlu menjelaskan ke kalian lagi. Nah, next untuk inverse dan matrix elementer ini lumayan sering keluar juga di ujian. Tapi harusnya kalian bisa. Kalau untuk matriks 2 kali 2 itu kan tinggal cross productnya, bukan cross product ya. Pokoknya
Kalau misalnya di 3 kali 3 biasanya adjoinnya kali dalam kurung D min B min C A gitu kan. Terus untuk inverse matrix kali tiganya itu pakai adjoin sama kofaktor gitu. Gak akan gue kerjain juga di sini karena I'll just say to you that this is important and kalian bisa latihan sendiri. Ya, gue akan lebih bahas ke yang contoh soal yang mungkin akan keluar gitu. Nah, ini adalah hmm, bukan perkalian. Ini adalah operasi operasi matriks juga. Nah, ini contoh soal, ini kayaknya latihan di kelas gue dulu. Apakah matriks berikut adalah matriks elementer? Ini ada sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya yang di atas gitu. Mungkin nggak akan gue bahas karena ini nggak akan keluar di UTS. Jadi that's it. Jadi maybe gue akan langsung next ke bab 2, yaitu mengenai determinan. Walaupun tadi di atas kita udah menyinggung sedikit mengenai determinan, just to you remember bahwa nanti pas UTS yang keluar adalah determinan 3 kali 3, nggak mungkin lower than that. And then um, for 2 tahun terakhir itu tuh yang gue lihat ya, Kramer tuh keluar terus. Pas gue keluar, pas tahun anak 23 tuh keluar gitu. Jadi eh, jaga-jaga aja dipelajari caranya gitu ya. Terus sifat determinan ini juga penting. Kalau di em, kelas pasti kalian dikasih like one line of persamaan and then disuruh menemukan apakah determinannya antara kiri dan kanan sama gitu kan. Nah, itu juga sama sih nanti pas ujian kalau mau kalau bentuk soalnya juga kira-kira kayak gitu, but karena itu biasanya tuh simple, makanya pas di UTS tuh biasa ini nih Kramer yang keluar gitu. Yang mungkin next kita just see about determinan dulu. Di sini kan kayak yang tadi kita bahas gimana cara ngitung determinan. Kalau misalnya determinannya 2 kali 2 itu em, kita bisa hitung kayak gini nih, 3 kali min 2 diagonal, diagonal satu, di, diagonal satu dikurang diagonal 2. Ya, ini ya, di satu, di dua. Ini sama dengan min 10. Terus nanti dikali lagi sama tadi yang apa tuh? C min D, B, A. Gue udah agak lupa, pokoknya begitu ya. Itu untuk kalau 2 kali 2. Kalau ekspansi kofaktor, em, itu kayak yang tadi, yang ada rules ininya, plus min plus and going on gitu loh. Kalau misalnya em, ngitung determinan 3 kali 3 itu kalau bisa pelan-pelan aja karena gue tuh sering banget salah di plus minnya terutama ketika em, ini nih kan misalnya gue menggunakan let's say gue menggunakan ini ya kolom ketiga, kita bisa pakai kolom mana aja, kita bisa pakai baris mana aja, but yang penting harus pakai aturan ini. Misalnya gue pakai kolom ketiga karena di sini ada nolnya. Biasanya gue itu milih yang nolnya banyak karena biar gue ngitung sekali atau 2 kali doang lah gitu. Nah kalau misalnya di sini kan aturannya plus min plus, ini kan nol, berarti nol dalam kurung ya udahlah gak usah gue hitung. Nol terus min 3 dalam kurung. Nah ini kan 3 ya. 3 itu berarti yang kita coret itu biasa gue pakai sistem kayak silang gitu, ini dicoret. Berarti yang masuk ke dalam kurungnya 3 itu 3 1 5 4, which is angka-angka yang tidak dicoret gitu. Terus lanjut plus, bentar, plusnya itu adalah plus min 2 dikali, nah ini coret lagi ya, 3 1 min 2 min 4. Nah, hitunglah nanti muncullah determinannya. Oh, wait, tadi gue revisi, tadi nggak harus pakai yang like ini, ya something like that karena itu ternyata inverse. Kalau determinan cukup sampai di sini aja buat 2 kali 2. Oke. Nah, gue ingat ini dibahas di kelas juga, tapi intinya adalah kalau misalnya ada suatu matriks yang dipengaruhi oleh suatu
koefisien terbaru, misalnya di sini kan dikalikan oleh K dalam baris pertama. Berarti nanti hasil determinannya juga dikali sama K gitu. Terus kalau misalnya ada suatu matriks yang baris atau kolomnya itu ditukar, ini ada pertukaran antara dua baris atau dua kolom, itu nanti determinannya jadi minus. Tapi kalau pertukaran dua kali, karena minus kali minus, berarti hasilnya jadi plus gitu. Pertukaran dua kali, nanti jadi plus. Karena minus kali minus gitu. Terus untuk penjumlahan itu harusnya tidak mempengaruhi gitu. Jika B adalah matriks yang didapat dari penjumlahan suatu baris dari A dengan hasil baris lain, maka determinan B sama dengan determinan A. Hmm, iya berarti nggak ngaruh sih kalau jumlah. Yang ngaruh tuh kalau kali dan kalau ditukar gitu. Mungkin em, kenapa kita harus hafal sifat-sifatnya? Mungkin I believe ada beberapa sifat-sifat lain, but this is the basic sifat yang harus diingat. Karena kalau misalnya keluar nih contoh soal yang biasanya kalau di ujian kita dikasihnya bukan angka, angka bisa jadi sih, angka atau huruf gitu. Kalau di sini kan huruf. Misalnya matriks ini, let's say matriks A sama dengan min 6. Hitunglah matriks-matriks determinan matriks-matriks di bawah ini. Nah, karena ini ada pertukaran pertukaran dua kali, kelihatan ya. Ini A-nya kan turun dari bawah dari atas. Terus D-nya wait wait. Gini deh. A tukar sama G, terus G tukar sama D gitu. Ya, berarti kan ada pertukaran dua kali, berarti nanti hasilnya nggak berubah karena tetap plus. Berarti plus dalam kurung determinan yang sekarang. Determinan yang sekarang itu kan min 6. Jadi determinannya adalah min 6 juga. Nah, selanjutnya karena ini ada perkalian dua di salah satu barisnya, berarti nanti determinannya adalah 2 dikali determinan yang sekarang gitu. Nah, tapi karena nggak ada, ini ada penjumlahan, penjumlahan kan nggak ngaruh. Berarti determinan yang ini sama dengan min 12. Terus untuk yang terakhir, ini ya bisa kalian hitung sendiri lah ya. Dia dikali min 3 gitu. Nah, oh, ini ada tambahan sifat determinan. Misalkan kalau misalkan A-nya ini adalah matriks persegi. Jadi just to remember, nggak semua aturan itu berlaku untuk semua jenis matriks ya. Kalau misalnya dia persegi, ketika dia dikalikan oleh K, maka nanti hasil determinannya akan K pangkat 3. Ini sebenarnya mirip, karena kalau misalnya lo kali ke satu baris, ya jadinya kan K. Kalau misalnya lo kali ke dua baris, kan jadinya kali K lagi. Kalau kali ke baris 3 kan jadi K, K, K gitu ya. Jadi sama aja sih, harusnya tetap K pangkat 3. Nah, N ketika determinan A, B itu, determinan A dikali B, hasilnya akan sama dengan hasil determinan A dikali hasil determinan B. But, kalau misalnya determinan A ditambah determinan B, itu hasilnya nggak akan sama dengan hasil ketika determinan A ditambah determinan B gitu. So just let's say kita punya satu, let's say ini determinan A kita ya, ini determinan B kita. Determinan A kita itu date-nya adalah 10. Determinan B kita itu adalah 20. In this condition, kalau misalnya kita tambah A plus B, let's say we have determinan A plus B itu 15, but determinan A plus B itu kan bukan, itu kan nggak sama gitu loh. 10 tambah 20 kan 30. Jadi kita nggak bisa pakai eh, persamaan ini gitu. Oke, maybe kita langsung next ke Kramer, which is yang paling penting dan yang pengen banget kita bahas di sini. Kalau aturan Kramer, em, itu tuh jadi biasanya sifatnya itu atau untuk mempermudah kalian mengerti itu biasanya kita eh, akan melihatnya sebagai input, proses, dan output. Nah, di sini kan ada A, X, B. Nah, um, wait. A X, B is a system of n linear equation yang N-nya itu tidak diketahui. Such that determinan A sama
tidak sama dengan nol, dan the system has a unique solution. Nah, biasanya, bentar, gue ingat-ingat contoh soalnya. Ada nggak ya? Oh iya, biasanya kita akan dikasih beberapa persamaan, dan dari persamaan itu kita akan diminta menghitung nilai-nilai X1, X2, dan X3-nya. Tapi em, kalau kalian di sini belum paham X1, X2, X3 apa, jadi simply, em, wait, gue ambil ini dulu deh. Gue ambil suatu persamaan dulu. Let's say persamaan kita yang di bawah ini ya. Untuk mempermudah kalian memahami apa itu input proses output. Nah, ini misalnya X1, X2, X3. Ini outputnya, 638. Ini ya, 638. Nah, berarti ini adalah input, ini adalah proses, ini adalah output. Let's say kita di sini pakai perumpamaan kopi, ya. Untuk memproduksi 6 bungkus kopi, suatu perusahaan akan menginput sekian banyak bahan baku dan akan melalui proses X1, X2, dan X3 gitu. Sama juga dengan di bawah, untuk memproduksi 30 bungkus kopi, perusahaan akan memasukkan input sekian, 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 dan melakukan proses X1 sampai X3, baru keluarlah outputnya. Nah, kita pengen tahu lebih jelasnya di sini prosesnya itu berapa lama, atau apa unitnya gitu. So, in this equation, pertama-tama, of course, adalah kita pindahkan dulu dari bentuk SPL ke bentuk matriks. Ya, bentuk dulu matriksnya, dan menggunakan aturan Kramer, kita bisa divine apa itu A1, A2, dan A3. Kenapa ini penting? Karena ini akan digunakan untuk menghitung nilai X1, X2, dan X3-nya gitu. Di Kramer itu sendiri, X1 itu nilai X1 itu diperumpamakan atau dihitung dengan cara membagi determinan A1 dibagi determinan A n selanjutnya gitu. Nah, tapi bagaimana kita mencari determinan A1 itu berapa, determinan A2 itu berapa? Yang first thing we have to do is to bikin dulu matriks A1-nya. Ya, buat matriksnya. Tapi caranya gimana? Caranya adalah, wait, ini kan matriks A ya. 0, 4, min 2, 2, 6, 3. A2 is 1, min 2, min 1, 2, 6, 3. Dan A3 is 1, min 3, 1, 0, 4, min 2. Nah, kenapa sih yang tengah ini gue bolongin gitu? Karena um, in Kramer, we gotta substitute gitu loh. Satu kolom, setiap kolom satu kolom itu kita akan substitute dengan nilai B atau nilai outputnya. Jadi, ketika kita ingin menghitung A1, kosongkan nilai di kolom satu, dan kita isi dengan here. Ini outputnya, atau B. Ya, banyak, kenapa ya? Ya, kita isi dengan 638. Ini juga diisi dengan 638 pada kolom kedua, karena kita ngitung A2 gitu, matriks A2. Untuk matriks A3 kita isinya di kolom 3. Nah, dengan mengetahui bentuk-bentuk matriks A1 dan A2 juga A3, di sini kita bisa ngitung determinannya berapa. That's A1. Nah, mungkin kita, karena udah dikasih tahu di sini, langsung aja kita tulis A1 tuh min 40, A2 itu 72, dan determinan A3 itu berapa tuh? 152 gitu. Nah, sudah mengetahui tiga determinan ini, of course kita harus cari tahu determinan A. Jadi, em, ini pasti akan nguli banget karena kalian akan ngitung determinan 4 kali, habis itu kalian akan mengoperasikan hasil akhirnya untuk menemukan X1, X2, X3. But at the end of the day, nanti yang ditanya adalah nilai X1, X2, X3-nya gitu. Pokoknya hitung sampai ketemu prosesnya itu, matriks prosesnya gitu. Jadi last matriks proses sama dengan min 10 per 11. Wait, susah ya. X2-nya ini berapa? 18 per 11. Dan
38/11. Itu. Dan itu udah ketemu hasil akhirnya. Kramer nggak akan jauh-jauh soalnya dari kayak tadi. Mentok-mentok paling soal cerita. Ya. Soal cerita apa ya dulu? Ya, soal cerita, oh ini dia. Biji kopi. Makanya tadi gue pakai contoh kopi. Oh, mungkin ada yang pengen ditanya dulu soal teori Kramer, karena abis ini gue pengen masuk ke contoh soalnya. Atau soal yang di atas-atas juga boleh ditanya aja. Dari aku aman, Kak. Oke. Kalau aman, mungkin kita coba bareng-bareng yang soal ini. Di mana di sini kan kita inputnya ada kopi, teknologi, sama transportasi. Nah, outputnya itu yang ini. Wait. Hmm, Cara membaca tabelnya adalah untuk menghasilkan satu unit kopi diperlukan 0,4 unit teknologi dan 0,6 unit transportasi. Untuk menghasilkan satu unit teknologi diperlukan 0,4 kopi, 0,1 unit teknologi, dan 0,5 unit transportasi. Oke. Nih, from this information, we can know that the matrix akan jadi kayak gini. Ini matrix input 0, 0,6, 0,4, 0,4, 0,1, 0,5, 0,6, 0,2, 0,2. Nah, kalau kalian ingat tadi persamaan dasarnya itu kan A, X sama dengan B. Nah, kan kita disuruh mencari tahu soal X. Jadi di sini akan ada X1, X2, X3. Setelah itu kita akan dapat, kita cari tahu outputnya berapa. Nah, di sini sebenarnya diketahui ya. Misalkan vektor B berisikan kebutuhan total masing-masing sektor. 13 unit kopi, 16 unit teknologi, dan 16 unit transportasi. Berarti B-nya adalah 13, 16, 16. Oke, udah dapet. Setelah itu, kita harus hitung determinan determinan A berapa. Ini kan A. Ini, aduh, aduh, bentar. Ini X, ini B. Jadi kalian harus mengenali ya, matriks yang kalian buat itu matriks apa ya. Oh my, bentar. Nggak enak. Oke, gue lanjut aja. Selain ngitung determinan A-nya, di sini kan gue udah ngitung determinan A itu berapa tuh? 0,14. Bener juga angkanya. Ya udah, 0,14. Terus step ketiganya adalah divine matriks-matriksnya. Oke, A3 nyusul ya. Nah, ini biar gampang langsung kita kosongin lah gitu. Untuk pertama A1 kita akan tukar isi kolom pertamanya dengan kolom B, dengan matriks B, yaitu 13, 16, 16, dan untuk em, A2 kita akan tukar di kolom kedua 0,4, 0,6, 0,2, 0,2. Untuk A ketiga juga kita akan tukar di kolom ketiga 0,4, 0,1, 0,5, 13, 16, 16. Udah, step kelima adalah hitung hitung matriks A1, A2, A3 gitu. Nah, mungkin di sini kita akan coba hitung dari matriks eh, A1-nya aja. Coba ya, A1 ada yang enggak deh. Gue mau A2 aja. A2 ini bagus nih. Misalnya hitung matriks A2. Matriks determinan A2. Nih, kan 0 dalam kurung 16, 0,2, 16, 0,2 dikurang
13 dalam kurung, ini bukan dalam kurung ya, sebenarnya ini mutlak. 13, 0,6, 0,2, 0,4, 0,2 ditambah 0,6 mutlak 0,6, 16, 0,4, 16. Oke, jangan lupa cara input mutlaknya itu adalah satu-satu. Misalnya, kalau misalnya 0, eh, 0 pengkalinya itu adalah ini coret-coret, terus pengkalinya itu yang di dalam sini, gitu. Begitu juga dengan misalnya nyari yang pengkali 13 itu coret dulu, baris satu, coret dulu 13-nya, terus masukin 0,6, 0,2, 0,4, dan 0,2 dalam dalam perhitungan mutlaknya gitu. Nah, let's say di sini kita udah ngitung ya. Ya, di sini gue pakai perumpamaan aja karena gue akan cepat aja bahasnya. Let's say di sini determinan A2 adalah gue pengennya 3A gitu. Nah, berarti untuk nilai X2-nya berapa? Berarti nilai X2-nya adalah 3A per determinan, wait, determinan A2 per determinan A, right? So, hasilnya adalah 3A per 0,14 gitu. Jadi ini perumpamaan. Oke. Dari situ ada yang pengen ditanya dulu soal determinan atau Kramer. Kalau dari aku aman sih Kak, tapi mau nanya, kalau misalnya Mm-mm. untuk yang soal Kramer itu biasanya bakal disuruh kayak pakai Kramer gitu atau gimana Kak? Em, Tergantung ya. Biasanya kalau kalau sebelum-sebelumnya itu tuh selalu dikasih sih kayak gini nih. Contohnya di soal bakal dikasih em, apa sih rumus atau formula yang akan digunakan. Tapi kayaknya tahun gue tuh yang ngasih tahu tuh dosen gue sendiri. Nah, kalau misalnya dosen kalian baik, harusnya dikasih tahu kayak eh, nomor satu tuh pakai apa, nomor dua tuh pakai apa gitu. Oke Kak, Nah, thank you. but kalau misalnya kamu bingung, eh clue-nya tuh ada di sini. Nah, di sini juga di sini dikasih tahu pakai aturan Kramer. Ini kan AX sama dengan B itu ya udah rumus mutlak yang bakal dipakai selama ngerjain Kramer gitu. Gitu. Oke. Kelar bab 2. Dua bab lagi. Bentar. Sebelum masuk ke bab 3, gue pengen nanya dah. Kalian tuh di kelas dapet aksioma nggak, guys? Itu bab 4. Dapet. Bagus sih. Soalnya di tahun gue itu tuh dikit banget yang dapet. Terus di tahun 2023, bahkan gue kan asdos tuh. Pas gue jadi asdos aja, itu sebenarnya anak-anak kelas gue kagak tahu aksioma itu apa. Jadi baru tahu pas gue kasih apa namanya asistensi. Nah, tapi sebenarnya buat ini kan bab 3 nih, vektor tuh bab 3. Nanti kan aksioma bab 4. Bab 4 itu biasanya yang keluar, bab 4 itu biasa paling banyak keluar. Pokoknya em, gue sebagai mahasiswa tahun ketiga, yang gue lihat kalau buat matkul-matkul teknik, itu biasanya bab-bab terakhir kayak, ini kan ada 4 bab. Berarti bab 3 sama 4 itu yang paling banyak keluar gitu. Jadi, pastiin kalian paham bukan rumus, contoh-contoh soal yang rumit di bab 3 dan 4 dan kalian juga paham cara-cara dasar menghitung di bab satu dan bab 2 gitu. Karena ketika gue ngerjain alim biasanya yang bikin tricky adalah bab-bab awal itu malah yang keluar tuh terlalu gampang atau terlalu fundamental that we don't even exercise it when sebelum ujian gitu. Nah, mungkin tanpa berlama-lama, gue akan masuk ke bab vektor, di mana vektor itu kan em, atau ya vektor itu ada dua tipe, ada yang ruang dua, ada ruang tiga, ada dot product, ada cross product gitu. Apa bedanya? Kalau misalnya dot product itu pasti dia ruang dua, kalau cross product itu ruang tiga. Nah, yang biasa keluar di ujian adalah garis dan bidang. Biasa soalnya kayak gimana? Di sini gue tulis biasanya disuruh cari jarak garis dan bidang dan disuruh cari garis singgungnya gitu.
em, mungkin masuk aja. Di sini kan kalau misalnya di ruang dua, biasa kita punya vektor V1, V2 gitu ya. Pokoknya vektornya cuma ada dua gitu. Um, dan kita juga punya sifat-sifat yang berlaku di ruang dua, which is here, and you guys can remember it. And ketika diberikan titik, um, karena ini soalnya biasa ngitung jarak atau ngitung distance gitu. Untuk menghitung distance antara dua titik di ruang dua, kita bisa pakai rumus di sini. Pertama, nyari dulu vektor garis penghubungnya, yaitu vektor P1, P2, yaitu X2 min X1 dan koma Y2 min Y1. Dan untuk panjang vektornya atau jarak D-nya adalah akar kuadratnya. Gitu. Jadi bisa tolong di remember aja contohnya, but actually ini sebenarnya kayak cara cukup logik karena misalnya kalau kalian punya satu dua titik terus ada garis penghubung dan gimana cara lo ngitung jaraknya gitu sebenarnya itu kalau misalnya di apa sih aljabar SMP ya harusnya udah biasa lah ya akar A kuadrat B kuadrat gitu ya jadi cukup dipakai lagi aja dan jarak kan pasti plus jarak nggak mungkin minus. Kenapa nggak mungkin minus? Karena kita ada di ruang dua, yaitu ruang yang nggak punya arah. Kalau misalnya kita mau ngomongin minus, nanti kita ngomonginnya di ruang tiga aja. Nah ini ruang tiga. Eh, ruang tiga itu ada vektornya atau ada arahnya gitu. Nah tapi di sini jaraknya tetap dimutlakin karena mungkin yang ditanya itu cuman jarak bukan arah. Jadi kalau misalnya ditanya arah, kalian tetap harus include minusnya itu gitu tapi jarang 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 ditanya arah. Nah untuk pengimplementasiannya untuk vektor dalam ruang 2 dan ruang 3 kalau misalnya ruang 2 itu biasa kita pakai dot product. Nah di sini tuh ada sifat-sifat dot product ketika suatu suatu titik dua titik di sini melakukan operasi dot product maka operasinya akan seperti ini yaitu eh, V kali W sama dengan V1 kali W1 plus V2 kali W2. Itu cukup simpel. Mungkin next kalau misalnya di em, suatu suatu titik itu ada tiga apa sih? Ada tiga koordinatnya. Lanjutin aja kayak tadi kali terus tambah. And then kalau misalnya jika V sama dengan W di R3 atau R2 maka oh jika jika titiknya itu sama maka perkalian dari titik itu adalah kuadrat dari hasil kuadrat dari titik-titiknya gitu. Nah, biasanya karena ini menginclude jarak, kita juga biasanya menghitung soal sudut gitu. Misalnya dari kalau dot product itu tuh ini rumus yang paling sering dipakai. Dan nanti hasilnya adalah angka tuh apa? Angka tuh skalar ya. Ya, nanti hasilnya adalah skalar. Dan kalau misalnya cross product nanti hasilnya vektor. Gitu. Nanti gue akan kasih contoh soalnya, tapi kita lihat dulu di sini proyeksi ortogonal. Kalau proyeksi ortogonal adalah untuk menghitung biasanya jarak antara satu sisi. Nih misalnya ada satu sisi. Ini kan misalnya sisi ya. Ini satu sisi. Ini ada satu titik di sini. Nah kita nih pengen ngitung nih jarak mereka berapa gitu. Nah, tapi untuk memvisualisasikannya mungkin nggak akan semudah kayak gini, dan mungkin it's better kalau kita langsung bahas aja dari segi rumusnya. Untuk proyeksi ortogonal sendiri, rumusnya adalah misalnya A diproyeksikan ortogonal terhadap komponen, oh ya, komponen vektor U, vek- vektor komponen of U along A. Berarti vektor proyeksi U di A gitu. Terus vektor komponen of U ortogonal terhadap A gitu. Kalau nggak salah ortogonal tuh artinya tegak lurus bukan sih? Iya kan ya? Boleh dong penginian
Iya, bukan Sandra. Udah lupa gue. Seharusnya sih iya sih Kak. Oke. Ya. Ya, berarti kita ingin mencari U itu ingin mencari komponen atau ingin mencari vektor yang tegak lurus dengan bidang kita atau dengan garis kita gitu. Nah, mungkin ini ada contoh soalnya, tapi em, gue akan skip karena gue akan ngambil contoh soal dot product aja. Nah, kalau dot product ini rumusnya buat R2, ini rumusnya buat R3. Remember, kalau misalnya kalian dikasih di soal, ini biasanya anak-anak gue tuh selalu ketukar antara mana yang titik, mana yang eh, koefisien, koefisien garis gitu. Nah, kalau misalnya ketukar, hasil distance-nya juga pasti salah gitu. Makanya kalian coba ingat-ingat kalau misalnya dikasih soal mengenai the product, kalian pasti akan dikasih dua hal. Satu dikasih titik, titik X, Y, atau Z, dan satu dikasih garis. Garisnya itu, remember it as like this, AX, BY, plus C, gitu. Nah, rumusnya nggak akan jauh-jauh dari ini. Kalian akan mengulang-ulang doang, mutlak A kali X plus B kali Y plus C, terus per akar A kuadrat plus B kuadrat, gitu. Mungkin gue contoh soal, oh di sini gue udah ngitung kemarin. Kalau misalnya dikasih soal, di sini ada titik, di sini ada garis. So, titik tadi XY, remember, and garis is ABC. ABC adalah koefisiennya. Kita masukinlah dia ke dalam persamaan untuk menghitung distance, gitu, dalam dot product. Karena tadi AX kali BY kali CZ, iya nggak? Oh iya benar, CZ. Kalau misalnya ada tiga, tapi kebetulan di sini cuma ada dua, berarti AX kali BY plus C gitu. C-nya atau koefisiennya kita di sini adalah 4 gitu. Jadi hasil di atasnya kayak gini dan per akar A kuadrat plus B kuadrat, right? A kuadrat and B kuadrat is the coefficient of the garis gitu. Jadi 4 kuadrat plus 3 kuadrat. Nanti hasilnya adalah pasti bilangan bulat atau bilangan yang jelas gitu. Nah, dari situ dari perbedaan dot product and cross product, ada yang mau nanya dulu? Dari aku aman Kak. Oke. Maybe next. Kalau ini kan cross product ya. Cross product itu juga ada sifat-sifatnya, just like determinan. Kalau cross product yang paling sering dipakai atau yang kalian perlu ingat itu cuman dua atas ini aja. Karena sejauh ini gue belum pernah lihat sifat-sifat di bawah ini keluar di ujian. So, just make sure lu bisa ngitung yang bagian atas. Nah, yang bagian atas itu apa sih? Ini tuh eh, komponen U di dot atau dilakukan operasi dot product dengan komponen U X V atau komponen hasil komponen hasil cross product U dan V gitu. Sama juga kayak yang di bawah, hasil komponen cross product U dan V itu dilakukan operasi dot product dengan V. Nah, untuk contoh soalnya gimana? Contoh soalnya ada nggak ya? Oh, ternyata gue nggak masukin. Nah, mungkin em, untuk memahami cross product juga, gimana sih bentukan U cross V itu? Nah, kan biasa cross product pasti ada tiga elemen. Nah, nanti kalian akan include it on dalam bentuk baris. Jadi em, IJK terus U dulu, baris kedua, terus V, V di baris ketiga gitu. Kenapa ada IJK? Karena nanti itu em, IJK itu menjadi arah gitu. Em, Setahu gue tuh nggak tahu ya ini kalau ada yang anak SBMPTN harusnya ingat I itu kemana, K tuh ke sini, J tuh ke sini. Harusnya gitu nggak sih? Atau sama J-nya kebalik, gue lupa. Nah, intinya kita ingin memetakan atau memetakan hasil cross product U dan V di ruang tiga ini. Karena dia ada arahnya. Gitu ya. Nah, untuk caranya, just like this, mirip sama kayak kalian ngelakuin cofactor, yaitu ketika kita
let's say kita di sini use baris pertama kan, I gitu. I kita coret baris, terus kita coret kolomnya, berarti yang include on the um, nilai mutlak adalah U2, U3, V2, dan V3 gitu. And then still using the same rule like yang tadi plus min and plus min plus. Di sini kan kita berarti minus nih. Kita minus J-nya dikali apa? J-nya dikali ini coret dulu. U1, U3, V1, V3 gitu. Nah, terus lanjut ditambah K. K-nya dikali apa? K-nya dikali coret dulu. U1, U2, V1, V2 gitu. Nah, kalau misalnya kalian udah ingat di luar kepala, insya Allah nanti kalau ngitung determinan, ngitung kofaktor, ngitung cost product, semuanya udah aman gitu. Jadi kalau Alin itu kuncinya bukan hafal rumus, tapi sering-sering latihan gitu. Kalau dulu ya, gue tuh 1 minggu bisa dikasih PR 2. Jadi ada PR latihan sama PR buku gitu. Jadi gue sering banget ngerjain Alin sampai malam, tapi pas di kelas Alinnya gue tidur gitu. Ya saking banyaknya. Nah, mungkin ini salah satu contoh soal yang pernah keluar juga di kelas gue itu tuh ngeaplikasiin cross product buat ngitung luas segitiga. Nah, itu harusnya pernah keluar juga di kalian, bisa dicari tahu. Tapi gue cuma ngasih contoh doang di sini. Terus di sini garis dan bidang di ruang dimensi 3. Jika satu garis yang melewati titik x0 dan garis ini sejajar dengan suatu vektor, maka dapat ditulis seperti ini. Berarti ini hubungan antara garis yang melewati titik X gitu. Nah, jujur ini jarang keluar di gue, tapi kalian bisa deep dive lagi kalau misalnya kalian pengen jaga-jaga aja kalau keluar. Nah, apa yang beneran sering keluar? Nah, ini ada contoh soalnya. Untuk em, ini dot product sih harusnya. Oke. Apa ortogonal ya? Oke, kita coba bareng-bareng. Nah, untuk tadi penjelasan mengenai yang di atas, ada yang pengen ditanya dulu? Aman, Kak. Teman ya. Oke, kalau gitu, untuk pertanyaan yang nomor A, di sini kita dikasih persamaan bidang yang melalui sebuah titik. Oke, kita ada titiknya dan tegak lurus dengan bidang 1 dan bidang 2. Nah, kita ada 2 bidang, berarti kita dikasih 2 vektor. Coba, vektor 1 berarti 2 3 min 2, wait. Dan vektor 2 berarti min 3 1 4 gitu. Nah, terus cross productnya gimana? Ini tuh harusnya sifatnya yang ini, guys. Yang U dot P1 cross P2 gitu. Jadi yang pertama pertama kali kita harus lakuin adalah lakuin cross productnya dulu. eh cross jelek bentar. Step pertama, cross product. Gimana caranya? Caranya adalah kita masukin ke matriks cross product, which is yang tadi ada IJK-nya, IJK, terus kita masukin yang ini, P1 dulu, 2 3 min 2 dan V2, min 3 1 4 gitu. Nah, hasilnya beda nggak sih kalau kita tukar V1 sama V2-nya? Jawabannya beda. Ya, gue udah coba ngitung, jadi kalau misalnya nanti ngitung pas ujian jangan sampai kebalik. Oke, nanti hasilnya akan seperti ini. 4C plus dalam kurung 2 3 min 3 1 K. Oke, mungkin gue akan cepat aja. Nanti hasilnya di 14I min 2J plus 11K. Oke, stop berhenti di sini karena kalian udah menemukan vektornya nih, vektor atau hasil output dari cross product. Selanjutnya kita akan melakukan dot product. Dot product dengan U. U-nya tuh apa? U tuh 2 3 min 2 dikalikan
dikalikan dengan A, B, C. Bentar. Bukan itu. Ini ini V1. Sorry, sorry. Eh, dikalikan dengan tadi 14I 2J plus 11K. Ya, nanti hasilnya berarti eh bentar. Wait, wait. Kayak salah deh. Oh, benar-benar. Tapi hasilnya bakal kayak gini. Kan persamaan bidang ya. Berarti 14 X min 3 min 2 dalam kurung Y plus 2 tambah 11 dalam kurung Z min 1. Wait. em 3, 2, satunya itu dapat dari sini. Dari titik. Berarti tadi udah benar harusnya U. Bentar, bentar. Ini dulu. Ini tuh U ya guys. Titik itu U. Berarti ini gue yang salah. Sorry, sorry. Berarti titiknya tadi adalah dalam kurung 3 min 2 1. Oke. Jadi nanti untuk menemukan persamaan bidang yang melalui si titik adalah ngelakuin cross product sorry, dot product dengan hasil cross productnya tadi. Nah, berarti hasil persamaan bidangnya adalah 14 14x min 14 kali 3 dan seterusnya gitu. Jadi nanti hasil persamaan bidangnya tetap ada variabel x, y, z gitu. Dari situ ada yang mau ditanya dulu Aman, yang Kak. tadi. Oke. BTW, jadinya gue bisa nambah beberapa menit buat asisnya. Jadi buat Sandra nggak apa-apa, nggak usah terlalu dikejar-kejar gue nya. Oke, Kak. Oke. 3 min 2 1. Gini ya guys. Oke. Nah, kalau ini nomor B, tentukan apakah ketiga vektor ABC, ABC terletak pada bidang yang sama. Persamaan bidangnya adalah seperti di bawah. Caranya adalah kita pakai aturan yang tadi, yang yang di atas lagi. U kali U kali P. Nah, siapa U-nya, siapa V-nya? Maybe di sini kita langsung assign aja. Kalau misalnya di depan tuh A, terus dot kali B, X, C. Ini sah-sah aja sih. Kalian naruh kayak gini. Yang penting urut. Dan apakah kalau dibalik hasilnya beda? Iya, pasti beda. Jadi jangan diacak-acak urutannya gitu. Nah, mungkin gue nggak akan ngitung lagi, tapi intinya gue akan ngasih tahu stepnya adalah yang pertama ngitung vektor B cross vektor C, wait, I, J, K. Ini kan vektor B-nya dulu 3 0 min 2 dan vektor C-nya adalah 5 min 4 0. Nanti hasilnya adalah, ini pokoknya langsung cepet aja lah, hasilnya ini 10J min 12K gitu. Terus yang kedua adalah mengkalikan, ini pertama. Kedua, muat gak ya? Maaf ya di bawah. Kedua adalah mengkalikan A kali tadi em, min 8I min 10J min 12K gitu. A-nya tadi apa? A-nya tuh 1 min 2 1 gitu. Berarti dalam kurung 1 min 2 1 kali ini min 10J min 12K. Correct me if I'm wrong. Berarti nanti jawabannya min 8 dalam kurung X em, plus 1 plus sorry, min 10 dalam kurung Y min 2 terus plus eh enggak, minus lagi, minus dalam kurung Z min 1 sama dengan 0. Dan nanti hasil dari persamaannya adalah ini. em bentar, bukan, apakah persamaan, oh wait, wait, blunder, blunder, bentar, bentar.
Di sini kan dot ya. Em, operasi terakhirnya itu dot. Kalau operasi terakhir dot itu biasanya dia hasilnya itu skalar. Skalar kan berarti ini ya, apa namanya? Skalar tuh berarti angka. Jadi harusnya sih nanti tinggal dihitung aja kayak min 8 tambah 20 min 12 sama dengan 0. Berarti ini 1 kali min 8, min 2 kali min 10, 1 kali min 12. Dan itu ditambah-tambahin gitu. Karena hasilnya itu sama dengan 0, kalau misalnya, itu kan apakah tiga faktor sama bidang. Kalau misalnya sama dengan 0, berarti semua semua itu pada bidang yang sama bukan ya? Ada yang udah pernah ngerjain soal gini belum? Salwa mau jawab? Kalau dari aku sendiri sih belum pernah sih Kak. Oke. Yang lain ada yang udah pernah belum ngerjain dot eh cross product dot product? Belum ya? Oke, yaudah nanti coba dicek aja di latihannya. Kalau misalnya sama dengan nol, apakah dia itu terletak pada bidang yang sama? But as far as I know, biasanya itu artinya sama. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut ke ruang vektor umum. Di tahun lalu, ruang vektor umum itu dari 5 soal, itu keluar 2 soal. Em, dan soalnya itu biasa berkesinambungan. Dan kalau di kelas gue, ini dosen gue tuh demen, demen banget sama ngeluarin satu soal yang langsung ditanya basisnya apa, dimensinya apa, terus tentukan rank and nulitasnya, dan tentukan perubahan basisnya. Jadi, eh, just make sure kalian udah pernah mengerjakan dan paham tuh perbedaan apa itu rank, apa itu nulitas, dan gimana cara mencari basis dari setelah melakukan OBE gitu. Jadi pertama untuk nyari basis itu kita harus ngelakuin OBE atau tadi yang namanya Ghost Jordan. Nah, gue nggak akan bahas di dalam asistensi ini karena em gue akan lebih fokus ke bahas aksioma. Kenapa aksioma? Karena itu selalu keluar, baik di soal tahun lalu dan juga tahun lalunya lagi pas gue ujian itu keluar. Dan nggak banyak yang bisa jawab benar. Karena, aduh, kan gue ini ya meriksa jawaban UTS kelas gue. Itu aksioma kayaknya dari 56 anak yang benar kayak cuma 3 apa 2 orang gitu. Padahal poinnya gede gitu. Yang lain misalnya ngalor ngidul, gue pusing dah itu apa meriksanya. Oke, jadi kalau misalnya kalian nggak paham apa itu aksioma, at least kalian bisa paham aturannya dulu. Karena em kalian tuh banyak aturan, dan salah satu yang paling ribet tuh aksioma. Jadi cara mudah menjelaskannya adalah ketika nanti kita akan diberikan suatu suatu vektor gitu, bukan vektor sih. Kita kan diberikan suatu aturan dalam suatu ruang gitu, aturan pertambahan dan aturan perkalian. Kita harus menentukan apakah aturan yang berlaku di ruang tersebut itu memenuhi seluruh aturan ruang vektorial. Nah, aturan ruang vektorial itu ada 10, which is yang di sini nih. Ini aturan ruang vektor real. Kalau misalnya aturan tersebut bisa memenuhi 10-10-nya, berarti ruang tersebut termasuk vektor real gitu. Nah, nih, oh himpunan. Biasa kalian nggak akan diminta untuk menghitung seluruh aturannya, tapi em, beberapa aturan tertentu saja. Cuman yang bikin tricky adalah kadang aturan-aturan yang misalnya lo nih disuruh ngitung 2 4 5 7. Aturan 2 4 5 7 cuma 4 doang. Tapi ternyata aturan yang melanggar atau yang tidak sesuai itu ternyata ada di aturan 9 atau di aturan 8. Nah, itu kan jadinya misleading nih. Padahal itu nggak masuk ke himpunan ruang vektorial, tapi karena lo nggak ngitung, jadinya lo nggak tahu gitu. So, better saran gue adalah
ketika kalian disuruh ngitung untuk menentukan apakah memenuhi aksioma tertentu, tetap hitung aja, tapi cek nih vektor kan aturan yang 7 sama 8. Karena itu yang paling sering dilanggar gitu. Sisanya ya hitung seperti biasa. Oke, next kali gue akan mengerjakan satu soal aksioma terakhir ya. eh Biasanya, seperti yang gue bilang tadi, kalian akan dikasih dua aturan. Satu ini penjumlahan, satu ini perkalian, ya kan? Nah, wait. V adalah himpunan dua bilangan real, X dan Y, dengan operasi sebagai berikut. Ketika X, Y, oh berarti gini, gue, karena di sini kalau kalian lihat aturannya itu menggunakan notasi UV, jadi akan lebih mudah kalau misalnya kalian define what is UV dulu. Oke, gue akan define U dengan X, Y, dan gue akan define V dengan X aksen, Y aksen, gitu. Dengan ini lo bisa ngerjain semuanya langsung cepet banget. Nih, kalau misalnya U ditambah V, artinya em, X plus X aksen, koma, Y kali Y aksen. Which is kinda weird, right? Karena harusnya dalam himpunan atau dalam operasi normal di otak kita, harusnya kalau tambah ya udah tambah aja nih, nggak ada perkalian gitu. Nah, itu uniknya vektor gitu. Akan banyak sekali bentuk-bentuk himpunan unik, tapi somehow dia tuh ternyata memenuhi loh semua aksioma-aksiomanya tersebut gitu. Jadi tugas kita di sini adalah menentukan nih apakah himpunan dua bilangan real di sini akan memenuhi semua aksioma. Nah, gue akan hitung dari aksioma satu karena ya udah just in case nanti yang keluar yang lain ya. Oke, dari aksioma. Oke, bentar. Sebelum masuk ke ngitung, ada yang mau tanya dulu nggak soal konsep aksioma? Hmm, Mungkin karena tadi udah diajarin kali ya, kayaknya aman. Kalau gitu gue next aja. Em, Wait, untuk aksioma satu, if U and V are objects in V, then U plus V is in V. Ini just simply state that X plus Y plus X aksen plus Y itu adalah V. Dan U plus Iya. V is uh, Eh, eh. in V. Oke. Nah, aksioma satu kenapa kayak gini pembahasannya? Karena aksioma satu itu biasa nggak nggak dilanggar. Jadi simple. Nah, aksioma dua selanjutnya adalah apakah U plus V sama dengan V plus U? Nah, em, kalau kalian ingat di sini kan kita udah dikasih aturan U plus V nih. Ini kan U plus V. Nah, jadi kita gampang aja nih. U plus V sama dengan X plus X aksen min X, koma Y, Y aksen. Nah, ini persamaan pertama kita. Nah, persamaan kedua kita berarti V plus V aksen, koma X, eh, X aksen. Bener gak sih? Bukan. Kebalik-balik. Ini kan berarti X min, wait, V plus U sama dengan, nah, sorry tadi buru-buru. V kan berarti X, koma, X aksen, koma Y aksen. Ditambah X, koma Y. Berarti dalam aturan pertambahan, ini kan V kita, ini U kita masukin nih ke aturan yang ini. X plus X aksen. Berarti hmm, bilangan yang pertama nih, atau bilangan yang di depan. X aksen plus X, koma, bilangan yang di belakang dikali. Bilangan yang di belakang itu Y aksen kali Y. Nah, ini kita udah menemukan dua persamaannya. Apakah dua persamaan ini sama? Jawabannya iya, sama. Berarti ini memenuhi. Oke, aksioma 3. Aksioma 3 itu tadi
U plus V plus W. Oke, sekarang nambah guys. W sama dengan U plus V plus W. Nah, kalau kayak gini, biasa gue akan bikin bilangan, bukan bilangan, bikin variabel baru, which is W. Berarti W itu harusnya, eh, apa ya W? Gini, koma, Y. Nah, kita coba hitung dari yang pertama dulu ya. Kalau misalnya, ini kan dalam kurung, berarti dalam kurung dulu. V plus W. Berarti X, Y tambah X, Y. Berarti hasilnya X tambah X aksen double, koma, Y, Y aksen double. Terus ditambah oleh oleh U ditambah V plus W. Berarti nanti X, Y ditambah X plus X aksen, koma, Y min Y aksen. Nah, ini kan ada operasi tambahan. Berarti kita harus ikut operasi di atas. Katanya sama ditambah-tambah aja untuk bagian depan, wait, koma, Y plus Y aksen plus wait, plus Y aksen double. Gitu. Dan pokoknya nanti untuk yang operasi sampingnya atau sebelahnya itu most likely bakal sama. Karena em, yang gue lihat sih penjumlahannya di sini nggak begitu tricky. Wait, ya. Jadi ini nanti hasil akhirnya. Oke. Dari situ ada yang mau ditanya dulu sebelum keempat. Soalnya keempat bakal susah, yaitu zero vector. Oke, mungkin langsung aja kali ya, karena gue mengejar waktu Zoom. Aksioma 4. Aksioma 4 itu bilangnya there is an object zero in fact called a zero vector. Jadi setiap himpunan yang akan kalian berikan itu akan punya zero vector, tapi zero vector itu nggak harus kayak 0,0 gitu. Bisa jadi zero vector itu 0,1 atau 0, berapa. Intinya adalah em, suatu vektor yang mengubah bentuk vektor kamu, bentuk himpunan kamu itu jadi zero gitu. Biasanya itu sih arti arti zero vector. Tapi correct me if I'm wrong aja ya, bisa dicari tahu arti aslinya. But if you want to em, menghitung aksioma 4, kan zero vector tuh aturannya zero plus U sama dengan U plus zero. Jadi ketika dalam kondisi apapun, vektor yang kita miliki ketika ditambah oleh zero vektor tidak akan berubah bentuknya. Intinya itu yang ingin disampaikan. Nah, caranya gimana? Let's say zero vektor kita itu O1, O2. Ya. Jadi O1, O2 ditambah XY sama dengan 0 tambah X, Y tambah Y kali 02, right? Nah, em, apakah hasilnya sama nih? Wait, ini kan pernyataan pertama. Apakah hasilnya sama dengan U tambah O? Salah. Bener. U tambah O tuh ini, sorry, X, Y tambah 01,02. Nah, ini berarti em, X tambah 0, Y 02. Ya kan? Hasilnya sama atau beda? Sama. Ya udah, berarti dia aksioma 4-nya terpenuhi. Next, aksioma 5. Aksioma 5-nya adalah for each U in V, there is an object min U in V called a negative U such that um, U plus min U sama dengan min U plus U sama dengan 0. Jadi intinya em, dalam suatu vektor kalau vektornya itu ditambahkan dengan bilangan negatif dari vektornya itu sendiri hasilnya pasti 0 gitu. Tapi pernah nih keluar di soal gue 0 di sini tuh bukan 0 sama dengan 0. 0 di sini adalah vektor 0 gitu. Makanya yang tadi gue bilang ini beruntung nih.
hasil vektor nolnya bagus langsung 0,0. Biasanya kita bisa ngitung berapa sih nilai vektor nolnya gitu. Nah, maybe ya udah kita sambil hitung dulu deh. Ini tuh vektor nol ya guys, bukan sama dengan nol. Wait, kita tidak jadi ke aksioma 5, kita masih lanjut dengan aksioma 4. Oke, oke ini kan gini ya. Ehm, Bentar. Oke, berarti ini 0, bentar. Hmm, satu plus. Wait. Oke, mungkin gue akan em, jumlahkan dari sini aja. Apa salah ya? Bentar. X min Y. Bener kan? Mana? Mana? Kenapa di sini? Oh, plus 2 sama dengan... Hmm, bentar. Kalian udah yang pernah ngerjain aksioma juga kan? Harusnya udah. But wait, give me a second dulu. Karena kayaknya ada yang salah. Kenapa ada O2 plus Y? Hmm, bentar ya guys. 1 tambah X sama dengan 1 tambah X1 sama dengan X. 1 sama dengan X. 02 tambah Y. 02 tambah Y. Itu belum mungkin 02. 02. 02. Wait. Y. 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 Ini gak ada perkalian ya sih. 02 tambah Y sama dengan 02 Y sama dengan Y. 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 Oke. X. Y. Y. Jadi 02 sama dengan 1. Eh, 02 sama dengan 2. Y. 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 Wait. Oh, oke. Paham. Enggak. Jadi intinya, tadi karena gue kecepatan, pokoknya kalau misalnya di aksioma itu kan 0 plus U sama dengan U plus 0 sama dengan U. Nah, jangan lupa tadi kan U-nya sama dengan X, Y. Nah, di akhir kita juga harus menyetarakan itu. Ketika di bagian depannya ini, atau U1 plus X sama dengan X, berarti X-nya berapa? Eh Mudah aja, X-nya berarti 01 gitu. Nah, untuk yang di bagian belakangnya, yaitu karena hasilnya di bagian belakangnya itu Y kali 02, dan karena hasilnya harus sama sama dengan Y gitu. Berarti 02 tuh apa? Berarti 02 Y bagi Y sama dengan 1. Jadi vektor nolnya adalah X sama dengan Y sama dengan 0,1 gitu. Ada yang bingung nggak di sini? Intinya tuh selesai dicari persamaannya, walaupun sama, tetap disetarakan dengan persamaan terakhir. Karena persamaan terakhirnya harus sama dengan U. Nih, kalau kalian eh, mau lihat rumus aslinya itu udah sama dengan U. Pokoknya itu nggak boleh lupa. Oke, mungkin karena udah ketemu, gue langsung next ke aksioma 5. Karena masih banyak aksioma. Aduh,
Nah, untuk aksioma 5 di sini kan kalau misalnya dia ditambahin oleh bentuk minusnya sendiri, dia tidak akan em, berubah atau tetap ini vektor nol ya. Ini vektor nolnya gitu. Nah, in this case kita tinggal masukin aja U-nya yang kayak tadi XY plus dalam kurung kalau misalnya dikali minus kayak sifat yang tadi tinggal dikaliin aja atau simply lihat dulu. Lihat dulu kalau misalnya ada perkalian, lihat dulu ya. Di sini ada sifat perkaliannya. Kalau misalnya vektor U ini dikali K, berarti bagian depan maupun belakangnya itu dikali K juga. Nah, nggak semua sifat himpunan tuh kayak gitu. Nah, ini untungnya masih bagus sifatnya. Nah, karena dia dikali oleh min satu, berarti jadinya min X, min Y. Oke, sama dengan, jadi X min Y kali min Y. Gitu kan. Nah, hasilnya kan 0, min Y kuadrat. Nah, ini tuh tidak terpenuhi karena min Y kuadrat itu hasilnya nggak mungkin 0 gitu. Karena kan kita di sini pengen, wait, atau enggak, ini mungkin terpenuhi kalau min Y kuadrat sama dengan satu. Berarti Y kuadrat sama dengan min satu. Nah, Y itu kuadrat itu nggak ada yang minus hasilnya. Makanya ini tadi tidak terpenuhi. Setahu gue ya, setahu gue kuadrat, kuadrat itu nggak ada yang minus gitu. Tapi bisa diceritakan lagi. Aksioma 6. Aduh, gue kayak jawab sesuai permintaan dulu deh. Oh, tinggal aksioma 7. Oke, coba ya aksioma 7. Siapa tahu aksioma 7 yang dilanggar. Oke. Untuk aksioma 7, aturannya adalah ketika K dikalikan U tambah P sama dengan KU plus KC. Nah, jangan lupa ini aturannya. Bentar ya, gue pindahin dulu. Eh, kok gini ya? Kok nggak bisa? Ya udahlah. Oke, kita tulis aturannya. KU plus P sama dengan KU plus KV. Nah, kalau udah kayak gini, yang pertama kita harus hitung adalah K dimasukin U plus P. Nah, di awal kita tuh udah dapat hitungan U plus P-nya, which is this one. Berarti kita tinggal perlu masukin aja. Jadi kan X plus S aksen, min Y aksen. Ya, jadinya sama dengan, karena rumusnya aturannya gini, KXY sama dengan KXKY, berarti hasilnya jadi K dalam kurung, langsung masuk. KX plus KX aksen tambah, bukan tambah sih, eh, koma, koma, K, KY, Y aksen. Nah, ini persamaan pertama. Persamaan keduanya, which is KU plus KV, KU plus KV. Ini KU plus V. Nah, ini pertama, ini kedua. Persamaan keduanya, KU, which is X plus, sorry, X, Y, plus K, Y. K, X aksen, Y aksen. Ya, ini U, ini V. Nah, ketika dikalikan, gunakan aturan yang di bawah sini, jadinya KX, KY, tambah KX aksen, koma, KY aksen. Ini masih ada operasi, jadi kita nggak bisa berhenti di sini. Kita lanjut dengan operasi pertambahan yang di atas, which is jadinya KX plus KX aksen, koma, KY kali KY aksen. Gitu kan? Nah, apakah persamaan satu dan persamaan dua ini sama? Jawabannya enggak. Jadi, ini kan K, K kali Y aksen. Ini, eh wait, wait, bentar, bentar. Harusnya beda sih. KX, KY, KX, KY. Hmm, oh, K-nya ada dua gak sih? KY kali KY aksen. Nah, ini kan lebih. Lebih pun nggak boleh, nggak boleh diwajarin, jadi hasilnya akan tetap berbeda gitu. Ini kayaknya cuma satu, ini kayaknya ada dua.
Jadi di persamaan kedua ini itu dia tidak memenuhi. Tidak memenuhi. Memenuhi. Oke. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang di atas, tentukan apakah V dengan operasi yang didefinisikan memenuhi aksioma 2, 4, 5, dan 7 dan ruang vektor beserta penjabarannya. Jadi jawabannya dia memenuhi aksioma 2, 4, 5, tapi tidak memenuhi aksioma 7. Gitu. Nah, dari aksioma ada yang pengen ditanya atau ada yang pengen request dibahas soal aksioma 8, 9, 10? Kalau yang aksioma 8 tadi kan kakak bilang juga sering muncul ya kak. Oh iya, betul-betul. Boleh kak yang 8 deh. Oke, coba ya. Aksioma 8. Tadi aturannya apa? Aksioma 8 K plus MU sama dengan KU MU. Oke. K plus M kali U sama dengan KU plus MU. Oke. Nah, di sini kita ingat U-nya sama dengan X, Y. Jadi kita langsung pindahin aja. Berarti U X, Y sama dengan K dalam kurung X, Y tambah M-nya itu X, Y gitu ya. Nah, di sini kan ada operasi pertambahan. Di sini juga ada operasi perkalian. Jadi kita langsung masuk-masukin aja ya. K plus M kali X dikali K plus M kali Y. Nah, ini sifat perkaliannya tadi. Sama-sama dikaliin. Untuk sifat pertambahannya, jadinya kayak gini. Izin bertanya, Kak, kalau misal salah satu aksioma gak terpenuhi, iya, betul. Kalau salah satu aksioma gak terpenuhi, berarti langsung kesimpulannya ruang dia bukan masuk ruang vektor. Iya, benar. Atau cuman pedoman ke aksioma yang di request. Harusnya kalau misalnya nggak ditanya di soal tapi dia ada yang nggak terpenuhi, itu dia tetap nggak terpenuhi. Jadi kalau misalnya gue lupa ini soal tahun berapa, kayak tahun lalu, kalian bisa cek sendiri. Yang ditanya tuh soal aksioma 1, 3, 5. Padahal yang melanggar tuh 8. Jadi kalian harus cek sampai aksioma ke-8 gitu. Nah, mungkin izin lanjut ya, izin lanjut. Ini untuk operasi yang di samping di sini tuh sebenarnya ada banyak operasi ya. Hmm, ada operasi pertambahan dulu, perkalian dulu, baru pertambahan. Kita mungkin kaliin dulu. Jadinya KX, KY, MX, MY, gitu. Nah, dari sini kita sebenarnya udah tahu nih, eh, di sini ada pertambahan lagi nggak? Nggak kayaknya. Di sini harusnya jadi KX plus MX, KY plus MY sama dengan KX plus MX. Ini pakai sifat pertambahannya lagi ya, koma KY kali MY. Ya, jangan lupa sifat-sifatnya. Nah, terus ini belum udah sampai akhir belum ya? Udah ya? Oh, udah guys, soalnya udah nggak ada operasi lagi. Pertambahan sama perkaliannya udah habis. Iya, kita lihat di bagian depannya dulu. Di bagian depan KX plus MX. Ini KX plus MX. Di bagian belakangnya, di bagian belakangnya KY plus MY. Hmm, ya, di bagian belakangnya KY kali MY. Berarti harusnya ini nggak terpenuhi sih. Bentar. Iya benar, nggak terpenuhi. Tidak terpenuhi. Hmm, sudah deh. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oh, mungkin ini deh, terakhir. 5 menit terakhir. Abis ini gue dipanggil ke Zoom. 5 menit terakhir, gue akan bahas soal UTS tahun lalu. Dan gimana cara ngerjainnya. Karena gue kemarin udah ngerjain. Nah, ini kan ada em, sistem persamaan linear. Di sini kita dikasih ada 3 persamaan. Nah, masukin aja, ya Allah. Masukin aja tiga-tiganya itu ke dalam matriks. Ini vektor 1, ini vektor 2, ini vektor 3. Nah, karena ini kan dalam bentuk kuadrat.
Yang bikin tricky adalah walaupun kalian udah bisa menghitung benar sampai Gauss Jordannya udah ketemu nih hasilnya berapa. Ini kan nanti jadi hasilnya. Pas gue meriksa jawaban anak-anak, itu tuh mereka selalu lupa ngeakarin. Karena kan di awal kalian memisalkan X kuadrat sama dengan em, vektor gitu. Nah, jadinya em, mereka banyak yang jawabnya langsung dua. Padahal harusnya X kuadrat sama dengan Y kuadrat sama dengan Z kuadrat itu kurang lebih akar dua gitu. Jadi jangan lupa lo misalinnya pakai apa gitu. Nah, mungkin next, bentar. Next ini determinan. Ini cuman disuruh, ya udah kofaktor aja, terus nanti ketemu hasil A-nya berapa. Jadi asal lu tahu cara kofaktor, langsung tuh dapat nilai berapa tuh? 20 gitu. Terus ini Kramer. Iya ya. Bukan. Ternyata ini vektor cross dan projection gitu. Ini kan dia dalam R2 atau ruang 2. Kalau lo ingat, kalau misalnya vektor itu biasa dia mainnya tuh lebih banyak ke ingat-ingat rumus gitu. Karena kan ada rumus kos-kosan, ada rumus-rumus jarak, ada rumus apalagi tuh projection gitu. Jadi ingat-ingat rumusnya gitu. Oh, ya benar sama banyak latihan sih guys karena suka ke tuker-tuker gitu antara nyari sudut sama nyari jarak gitu. Nah, mungkin oh bukan terakhir, masih ada empat. Empat, nyari aksioma. Ini tuh aksioma. Nah, ini kan yang ditanya tuh apakah V merupakan ruang vektor, berikan alasannya. Nah, ini kan disuruh ngitung empat aksioma. Belum tentu empat ini ada yang melanggar gitu. Jadi harus dicek. Tapi untungnya sih biasa dosen baik ya guys. Ini tuh ada yang melanggar kalau nggak salah. Tapi gue lupa yang mana. Ya gitu. Terus untuk vektor. Untuk soal nomor 5 tadi tuh tentukan basis dan dimensi dan ruang nol. Nah ini kan bab 4. Kalian coba cek aja di soal-soal latihan atau nanti gue juga kasihkan soal-soal semuanya ada di bit oleh yang gue kasih itu pelajari gimana cara ngitung basis dan dimensi dan ruang nol dan menentukan rank sama nulitas gitu karena em, itu dulu tuh sering keluar di kuis juga jadi kalau anak-anak 2023 itu well aware bahwa itu akan keluar di UTS. Mungkin kalian kalau misalnya ada perubahan pattern, berarti kalian coba siap-siap aja guys ngelihat dari soal UTS, soal kuis-kuis kemarin tuh yang keluar tuh banyak kan soal apa sih? Nah itu pastiin kalian udah bisa jawabnya, nggak salah-salah lagi karena itu kemungkinan besar juga keluar di UTS. Gitu. Jadi sekian dari gue. Maaf kalau nggak bisa buka sesi tanya jawab karena gue bentar lagi ada Zoom. Jadi gue kembalikan ke Sandra ya. Oke Kak, mungkin sebenarnya kita ada QC kan, tapi boleh nggak aku request sebentar, sebentar aja untuk kayak dokum. Oh ya boleh. Ya, Kak. Oke. Oke, Teman-teman bentar. boleh Ini on cam ya cara cara ininya gimana ya? di stop present aja, Kak. Ya, di Zoom ya. Oh ya, Kasih waktu oke. 30 detik. Oke. Ya, on cam guys. Baru berlima nih. Aku izin screenshot ya. Satu, dua, tiga. Nah, thank you kakak. Thank you kakak udah join untuk Zoom ini. Kakak kalau mau pergi nggak apa-apa kak. Tapi buat teman-teman semua tetap stay ya. Oke, ada asistensi lagi. Enggak sih, sebenarnya cuma mau share QC. Oh, oke. Ya, Oke, ya udah thank you ya oke. Sandra dan teman-teman Ya, 24. Semoga ujian UTS kalian di semester 2 ini dilancarkan. Dadah, guys. oke, dadah kak. Thank you, Kak. Thank you kak. Masih Kak. Oke, untuk teman-teman yang lain, ini dari Milba sendiri ada QC. Tolong, aku boleh minta untuk isi ya teman-teman. Dan ntar aku ada linknya sih di chat kalau mau. Aku kasih waktu 2 menit.
Oke, karena udah 2 menit dan kita udah 20 juga tadi, jadi dari asistensi aljabar linear malam ini udah selesai. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyempetin waktunya untuk join. Dan good luck untuk UTS-nya ya, persiapan UTS-nya. Good luck all. Aku izin untuk end. Bye-bye all.